Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini dan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Siap ya? Yuk kita simak. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu tertulis loh pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Lalu faktor apa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi yaitu suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Dua, kondisi negara kepulauan. Perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman masyarakat Indonesia sendiri memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Merujuk pada sensus penduduk oleh BPS tahun 2010, ternyata Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dan suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur ini sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa yang terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa juga bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Lalu yang ketiga adalah suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% dan berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Lalu yang keempat adalah suku asal Sulawesi yaitu Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia ini menjadi kekayaan bangsa loh. Ada beberapa faktor munculnya keberagaman. Yang pertama yaitu letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar ini berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia itu berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, gunung mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman itu bisa muncul karena pengaruh budaya asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia sehingga terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Keberadaan agama. Agama adalah sistem keyakinan pada Tuhan, yaitu kebebasan beragama ini dijamin oleh Undang-Undang 45
yang diakui secara sah. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara suku, satu agama dan agama lain sudah jelas dong berbeda. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, Negroid, yang artinya berkulit hitam dan berambut keriting. Kedua, Mongoloid, yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Yang ketiga, Kaukasoid, artinya berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Yang keempat, Australoid, yang berkulit hitam, sawo matang. Dan yang terakhir adalah Khoisan, yang berada banyak di daerah Afrika Selatan. Nah, sedangkan di Indonesia, keberagaman ras di Indonesia itu tidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Mereka ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid, itu ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras ini berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka itu, setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga wujudnya perdamaian bagi bangsa kita ini, Indonesia.